Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bahaya khotam dari hasil pemaharan, khotam hasil pengisian ya. Ini yang teman-teman Selasa Wage harus sadari ya. Biasanya ini tidak terlepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, misalkan Anda ini banyak masalah, warung Anda ini sepi, usaha Anda sepi, Anda datang ke orang pintar, nah, dikasih syarat ini itu. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwasanya itu yang dipasang adalah khotam? Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru gitu. Nah, ini kan konyol gitu loh teman-teman. Ini harus Anda jangan dilakukan gitu. Ya, atau Anda memang sengaja ya, pasang susu gitu, supaya Anda ini tampan, supaya Anda ini cantik, supaya memikat semacam-macam. Nah, ini juga khotam pemaharan ya. Jadi media yang dipasang ya di dalam tubuh Anda itu ada makhluk halusnya. Yang makhluk halus itu disuruh mengikuti perintah Anda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Nah, misalkan susu ya untuk pengasihan, untuk kewibawaan, atau Anda ini pasang ya kekebalan, ini juga sama gitu ya. Itu adalah khotam dari pemaharan. Atau Anda ini, tubuh Anda ini diraja, itu juga khotam pemaharan. Atau Anda ini beli ya media-media online itu ya, keris pun juga sama ya, pusaka ya, khotam pusaka itu ya, ketika Anda beli itu juga khotam pemaharan. Jadi ketika itu adalah berasal dari sebuah khotam yang Anda beli ya, artinya medianya ini kan Anda beli. Dan di dalam media itu kan ada makhluk halusnya, ada khotamnya. Pernahkah Anda berpikir dampak negatifnya gitu? Ya. Dampak positifnya ya pasti ya akan memberikan tuah kepada Anda sepanjang Anda ini bisa menggunakannya. Lah masalahnya ketika kita itu beli itu kan instan, tidak ada proses kita itu penyelarasan ya, tidak ada proses ikatan batin, tidak ada proses kita itu mengenal khotam yang ada di dalam media tadi yang dimasukkan ke dalam diri Anda. Tidak ada proses itu. Yang penting ya, pokoknya ada hasilnya gitu. Padahal ketika kita berinteraksi dengan makhluk halus itu butuh proses. Apalagi Anda mengkondisikan makhluk halus tersebut menjadi pembantu Anda, menjadi khotam Anda. Nah, ini cukup berbahaya teman-teman ya. Bukan cukup ya memang berbahaya ya. Maka saya sarankan ya teman-teman Selasa Wage untuk tidak melakukan ini gitu ya. Dan ketika Anda ini pernah melakukan semacam ini, pergi ke orang pintar supaya laris, pergi ke orang pintar supaya rezeki lancar, pergi ke orang pintar supaya jodohnya lancar, tapi ternyata kehidupan Anda semakin berantakan, cepat-cepat lakukan pembersihan ya. Kenapa kok harus seperti itu? Karena sumbatan-sumbatan ya yang ada di dalam tubuh Anda itu berasal dari khotam-khotam tersebut ya. Sering toh Anda mendengar kisah ya atau film katakanlah ya, akibat susu, akibat pengisian khotam ya, akibat raja, akibat pesugihan, akibat pelarisan ya, semuanya menghancurkan kehidupan seseorang gitu. Nah, kalau Anda sudah memahami materi yang saya sampaikan, tentunya teman-teman Selasa Wage ini akan bisa merasakan gitu. Ya, tolong dibuktikan ya materi yang saya sampaikan dengan kehidupan Anda ketika Anda ini pernah melakukan itu. Ya, mungkin Anda akan menerima manfaatnya ya di awal-awal ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi setelah itu penderitaan Anda yang sesungguhnya dimulai.
hidup Anda hancur, hidup Anda berantakan. Yang pasang susu ini ya, alih-alih wajahnya cantik, setelah 1 bulan ganti seperti mak lampir. Nah, itulah bahaya teman-teman ya, kodam dari hasil pemaharan. Kenapa kok berbahaya? Karena tidak ada proses penyelarasan gitu. Nah, sedangkan tubuh kita ini, jasad kita ini kan kasar, makhluk halus ini kan halus. Di samping itu, apakah energinya cocok atau tidak dengan kita? Kan enggak seperti itu gitu. Asal ditarik saja ya, sama dukun sama orang pintar itu ya, ketika pasang susu ya pokok ditarik, punya fungsi ini gitu ya. Sama ketika supaya kebal ya, ditarik ya, jin yang bisa memiliki kekebalan dimasukkan dalam tubuh Anda. Tidak berpikir efek negatifnya membangkitkan emosi Anda, membangkitkan sifat temperamen Anda. Loh, apa hidup Anda tidak akan berantakan? Ya pasti berantakan ya. Nah, itulah bahayanya ya, kodam pemaharan. Pemaharan ini ya beli-beli teman-teman. Dari kata mahar ya. Jadi supaya halus gitu loh. Penghalusan kata ya. Kalau Anda belajar majas-majas ya, bahasa Indonesia itu kan ada penghalusan kata. Jadi seharusnya misalkan prewangan ini dalam bahasa Jawa kan angker gitu ya, kesannya negatif. Tapi ketika diganti dengan kodam halus, itu penghalusan kata, tapi artinya sama, membantu ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman Selasa Wage di dalam kehidupannya. Jadi jangan sekali-kali ya Anda ini berhubungan dengan kodam-kodam tersebut gitu ya. Ya memang masyarakat kita itu tidak sadar dan tidak paham bahwasanya ketika kita menggunakan susu, ternyata di dalam susu itu ada makhluk halus yang ditanam di dalam susu itu, terus dimasukkan ke dalam tubuh Anda sehingga bereaksi gitu. Banyak faktor-faktornya ya. Ketika Anda menggunakan kodam pemaharan ini ya, maka bisa juga mata batin Anda akan terbuka. Bukan mata batin yang sebenarnya, tapi ilusi, halusinasi, imajinasi yang diciptakan oleh makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, yang berasal dari kodam tadi, pemaharan tadi. Itu akan membuat Anda ini kebingungan, sering melihat penampakan, sering ketakutan, temperamen, mau macam-macam ya. Jadi ketika Anda ini belum pernah melakukan, jangan pernah dilakukan. Kalau sudah pernah melakukan, silahkan ya, dibersihkan. Sering-sering puasa, sering-sering wirid, zikir ya, sampai gejala kondisi yang Anda alami itu bisa Anda kendalikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.